Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kalian sudah mengetahui alasan dari serangan Amerika dan Inggris terhadap Yaman. Walau kita mungkin tidak setuju dengan alasan di balik serangan itu, sebenarnya tindakan Amerika dan Inggris saat ini selaras dengan sebuah hadits yang disampaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berabad-abad lalu. Hadits ini juga menjelaskan kepada siapa kita harus memberikan dukungan di masa akhir zaman. Bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap hadits akhir zaman yang kini mulai terbukti kebenarannya. Mari kita bahas bersama. Saudara-saudara seiman, dalam hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa akan datang suatu masa di mana umatnya terbagi menjadi beberapa kelompok pasukan perang. Satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Irak. Kemudian salah seorang sahabat, Ibnu Hawalah, bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika saya hidup di zaman itu, pasukan mana yang harus saya ikuti?" Rasulullah menjawab, "Hendaklah kalian memilih Syam, karena Syam adalah negeri pilihan Allah, di mana Allah telah mengumpulkan hamba-hamba pilihannya di sana." Melihat perkembangan peperangan dan konflik yang terjadi belakangan ini, kita bisa melihat hubungan yang semakin jelas antara peristiwa yang terjadi dengan hadits yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berabad-abad lalu. Sungguh menakjubkan, 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengungkapkan apa yang terjadi saat ini. Hal ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan Rasulullah benar-benar petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini, kita menyaksikan beberapa kelompok yang aktif bergerak, tidak hanya di Gaza dan Lebanon, tetapi juga di Yaman dan Irak. Meskipun Yaman bukanlah negara kaya atau negara dengan kekuatan militer besar, mereka telah menunjukkan kepada dunia kekuatan mereka, terutama dengan menerapkan blokade laut di teritori maritim Yaman di Laut Merah. Hal ini merupakan bukti dukungan mereka kepada Palestina dengan mencegah setiap kapal untuk bersandar di pelabuhan Israel. Meskipun negara-negara Arab lainnya memiliki pasukan militer yang kuat, Yaman tetap berani menunjukkan sikap keberanian mereka terhadap Israel. Namun, tampaknya negara-negara Arab lainnya kurang berani mengambil langkah yang sama. Bahkan beberapa di antaranya malah berkoalisi dengan Israel dan sekutunya. Sebaliknya, meskipun Yaman tidak sekuat negara-negara lain dari segi kekuatan militer, mereka telah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Dengan tindakan mereka memblokade laut, mereka berhasil memberikan dampak signifikan terhadap kepentingan Zionis. Tindakan ini telah menimbulkan kerugian finansial mencapai puluhan miliar dolar bagi Zionis Israel dan sekutunya. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi Yaman. Di Yaman, terjadi situasi yang mirip dengan yang terjadi di Irak saat Gaza diserang. Irak juga merespon dengan tindakan tertentu. Mereka mengincar pangkalan militer Amerika di wilayah mereka. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, mengapa Amerika menjadi sasaran serangan mereka? Sebenarnya, ketika kita mengevaluasi serangan-serangan Zionis terhadap Palestina, peran Amerika menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Dan kesadaran ini telah dipahami oleh rakyat Irak. Oleh karena itu, mereka mengambil tindakan aktif dengan menyerang dan memberikan tekanan terhadap Amerika, khususnya melalui serangan besar-besaran mereka terhadap pangkalan militer Amerika di Irak. Keadaan serupa juga terjadi di Yaman, di mana mereka tidak hanya memblokade laut, tetapi juga menyerang kapal-kapal yang berhubungan dengan Amerika. Inilah sebabnya mengapa sekutu Zionis, terutama Amerika dan Inggris, tersulut dan melakukan serangan intensif ke Yaman dengan ratusan misi dan pesawat tempur yang mereka miliki. Keputusan Inggris dan Amerika untuk menyerang Yaman ini terasa aneh, terutama karena mereka melakukannya tanpa menunggu keputusan Kongres Amerika. Ketegangan di Amerika Serikat semakin meningkat. Banyak warga Amerika merasa kecewa karena uang pajak mereka terus digunakan untuk mendanai perang yang tak kunjung berakhir. Perang di Afghanistan, Irak, Palestina, dan kini Yaman menimbulkan pertanyaan tentang kebijakan luar negeri Amerika dan mengapa mereka terus terlibat dalam konflik militer. Serangan Amerika terhadap negara-negara mayoritas Muslim, terutama Palestina dan Yaman, dengan serangan-serangan itu telah meningkatkan kecemasan dan ketidakpercayaan banyak orang di seluruh dunia. Ada rasa kecemasan yang semakin kuat tentang arah yang diambil Amerika saat ini.
Seolah-olah semakin kuat usaha mereka untuk mengendalikan negara-negara mayoritas Muslim, semakin terlihat jelas bahwa mereka sedang menuju kehancuran diri sendiri. Ini merupakan situasi yang memilukan, dan sepertinya tidak ada yang bisa menyalahkan keadaan ini. Saudara-saudara seiman, kita semua meyakini bahwa kemerdekaan dan pemulihan kejayaan umat Islam adalah sebuah takdir yang pasti. Namun, pertanyaan penting yang muncul adalah, di mana dan apa posisi kita ketika hal tersebut terjadi? Seperti yang telah disebutkan di awal, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa umatnya akan terbagi menjadi 3 kelompok pasukan, yaitu di Syam, Yaman, dan Irak. Kemudian seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika aku ada di zaman tersebut dan mengalami peristiwa itu secara langsung, kelompok mana yang sebaiknya harus saya ikuti? Apakah sebaiknya saya bergabung dengan kelompok di Syam, Yaman, atau Irak?" Rasulullah menjawab dengan tegas, "Kalian harus bergabung dengan kelompok di Syam, karena Allah telah memilih Syam sebagai tempat tinggal bagi hamba-hambanya yang terbaik." Dalam konteks saat ini, pertanyaan yang muncul adalah, ketika kita melihat adanya pasukan di Syam, Yaman, dan Irak, kemana fokus kita seharusnya terarah ketika bergabung? Apakah kita harus bergabung secara fisik? Jawabannya tidak selalu demikian. Yang terpenting adalah arah perjuangan kita. Fokus utama kita dalam mendukung perjuangan umat Islam saat ini adalah wilayah Syam, khususnya Palestina. Meskipun kita harus terus membantu Yaman dan Irak, pesan Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa Syam adalah negeri pilihan Allah dan tempat tinggal hamba-hambanya yang terbaik. Merupakan suatu kehormatan besar bagi kita jika dapat menyisihkan harta dan menggunakan kemampuan kita untuk berkontribusi dalam perjuangan para pasukan Allah di tanah Syam, khususnya Palestina. Saudara-saudara seiman, semua fenomena dan peristiwa ini mengarah pada hadits dari Rasulullah SAW. Penting untuk dicatat bahwa dalam hadits lain, hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga umat Muslim memerangi orang-orang Yahudi, dan kita akan menang." Ini merupakan sebuah kepastian bahwa kita akan menang melawan mereka. Jadi, untuk saat ini, mari kita mempersiapkan diri kita menjelang akhir zaman. Mari senantiasa kita berikan bantuan dan dukungan kita kepada saudara-saudara kita yang tengah berjuang fisabilillah, membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita belum dapat memberikan bantuan secara langsung, kita masih memiliki kesempatan untuk memberikan dukungan melalui sumbangan finansial bagi saudara-saudara kita yang sedang berjuang di jalan Allah. Walaupun saat ini kita hanya dapat berjuang lewat kata-kata dan jari-jari kita di ponsel, penting untuk diingat bahwa di Palestina ada orang-orang yang sedang berjuang dan berkorban dengan nyawa mereka dalam menghadapi berbagai kesulitan yang mereka alami. Semoga para mujahid di sana mendapatkan pahala yang besar dan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara seiman rahimakumullah, terima kasih atas perhatian Anda yang telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.